Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Natasha dari tim Narapati yang akan memandu jalannya Waalaikumsalam. digital seminar pada hari ini. Kami sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam Dikinar 114 tetap bugar dan sehat hadapi perubahan. Era pandemi menjadi endemi. Sebelum kelas training dimulai, saya akan membacakan beberapa rules yang akan kita terapkan selama eh, digital seminar pada hari ini. Mohon disimak Bapak Ibu. Yang pertama, agar kondusif dan mengurangi noise atau bising suara lain, moderator akan memute semua peserta. Peserta bisa berinteraksi dan merespon melalui chat terlebih dahulu. Saat sesi tanya jawab, peserta bisa bertanya melalui chat atau bisa menggunakan fitur raise hand bagi yang ingin bertanya langsung. Moderator akan mengunmute peserta yang meraise hand. Yang ketiga, peserta dilarang membuat komentar atau hal-hal yang mengandung unsur sara. Yang keempat, peserta dilarang mencoret-coret slide yang ditayangkan oleh fasilitator. Dan yang terakhir, admin berhak untuk mengeluarkan peserta apabila peserta melanggar peraturan. Terima kasih. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, apabila ada yang ingin ditanyakan atau apabila ingin berinteraksi, silakan langsung melalui kolom chat atau meraise hand dan akan dipersilahkan untuk meng-unmute mic-nya. Itu boleh dilakukan di tengah-tengah fasilitator sedang menjelaskan, boleh dilakukan melalui kolom chat. Baik, kita semua pasti bertanya-tanya kapan dan bagaimana pandemi COVID-19 ini akan berakhir, karena hingga kini masih belum ada jawaban pasti mengenai pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu, pada hari ini kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan endemi dalam kaitannya dengan COVID-19. Bila COVID-19 berubah jadi epidemi, berubah dari epidemi menjadi pandemi, lalu selanjutnya menjadi endemi, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk persiapan kita? Baik, public seminar hari ini akan dibawakan langsung oleh fasilitator profesional yang juga merupakan seorang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, yaitu Bapak Dr. Stanley Irwan Dikjaja, SPKFR. Halo, selamat siang, dokter. Selamat siang. Oke, bagaimana kabar hari ini, dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Oke, baik nih dok, tanpa berlama-lama lagi, karena mengingat waktu kita yang cukup singkat, maka dari itu saya buka digital seminar pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Dr. Stanley Irwan Dikjaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada PT Narapati sebagai penyelenggara dalam acara kegiatan ini dan Bapak Ibu sekalian, dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga berkah dan sehat selalu. Itu tujuan kita bersama. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung share screen ya. Oh, Mohon maaf, sudah dok? oh ya. Uh, sudah bisa tampak ya? Atau belum full screen Kelihatan ya? jelas dok, tapi belum Sudah full screen. belum full screen. Iya, Iya, oke. oke baik. Untuk hari ini saya akan suara saya sudah cukup terdengar ya. Mohon koreksi kalau nanti ada di tengah gangguan sinyal, saya disampaikan ya sehingga saya langsung bisa merespon. Baik dok. Eh, saya akan membawakan masalah tetap bugar dan sehat menghadapi perubahan era pandemi menjadi endemi. Nanti saya coba sedikit ulas apa yang disebut pandemi menjadi endemi ya. Jadi ada tiga topik yang akan saya bawakan di sini, menyangkut penyakit COVID sendiri, kemudian definisi bugar dan latihan fisik yang harus kita jalani untuk menjaga kebugaran tersebut. Eh,
Jadi penyakit COVID di sini seperti kita ketahui dimulai pada 17 November 2019 di Wuhan, China. Eh, Kemudian masuk di Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 dan WHO menyatakan pandemi global. Jadi di seluruh dunia hinggap di seluruh dunia pada tahun 2020 juga 11 Maret. Jadi 9 hari setelah Indonesia kemasukan virus COVID. Gejala utama adalah saluran pernapasan, bisa memberat, merusak ke berbagai organ sehingga bisa menimbulkan gagal napas, sindrom pernapasan akut berat yang bisa menyebabkan fatal. Gejalanya biasanya inkubasi bervariasi antara 12 sampai 14 hari, rata-rata 5 hari. Di sini baru tampak PCR-nya biasanya sudah positif ya. Gejala tersering adalah demam, batuk, dan rasa lelah. Kemudian nanti variasinya tergantung dari varian virus COVID sendiri maupun individual, respon individual yaitu sakit kepala, nyeri tenggorok, sesak, diare, mual, kehilangan atau menurunnya fungsi panca indera dalam hal ini pengecap dan penciuman. Di sini saya juga memperingatkan bahwa kita jangan sampai terlalu terburu-buru menetapkan endemi. Apa nanti yang bedanya pandemi dengan endemi? Yang penting semua masyarakat sudah terlindungi dalam hal ini vaksin, kalau bisa sampai booster, protokol kesehatan dan 3T. Satu hal yang mendasar menentukan kemenangan melawan COVID adalah pencapaian kekebalan kelompok melalui vaksinasi tadi ya. Untuk Indonesia per 14 April sudah 50% dari 270 juta penduduk Indonesia telah divaksinasi penuh 2 dosis, yaitu setara dengan 77,4% dari target untuk mencapai kekebalan secara masyarakat. Kemudian di sini kita lihat vaksinasi ternyata menekan risiko lonjakan kasus COVID. Diharapkan demikian untuk usai mudik nanti. Menjelang Lebaran kita harus bersiap-siap. Dan perjalanan penyakit COVID-19 ini terjadi secara replikasi dari virus SARS-CoV-2. Jadi ini istilah-istilah daya tahan tubuhnya, responnya dengan IgM dan IgG, sehingga menimbulkan kalau kita periksa tes PCR bisa menimbulkan positif karena ada respon antibodi. Peningkatan respon bisa sampai hari ke-10 dan ke-14 yang memuncak, dan bila daya tahan tubuh tidak bisa mengendalikan, maka bisa kalah. Dalam hal ini timbul badai sitokin yang dapat menyebabkan fatalitas. Ini adalah gejalanya seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian nah ini gambarannya bahwa sebelum COVID dan ini efeknya, di mana sebelum terjadi COVID mungkin risiko penyakit komorbid juga berisiko meningkatkan faktor perberatan dari COVID, kemudian parno dalam hal ini, koronafobia,
masalah gangguan tidur, nyeri, kesepian, gejala depresi dan jatuh akan meningkat di sini, akan mempermudah terjadinya faktor dampak dari COVID tersebut, di mana aktivitas menurun, kondisi fisik menurun, melawan nyeri dan akut kronis juga menurun, kualitas hidup, kepuasan hidup juga menurun, gaya hidup menurun. Jadi saya Menteri Kesehatan dalam hal ini mengingatkan sekali lagi jangan buru-buru mengikuti negara lain yang sudah buka masker karena bisa memicu kenaikan kasus lagi. Apa yang disebut dengan pandemi dan endemi? Kita memang sedang mempersiapkan transisi dari pandemi ke endemi. Pemerintah dan itu yang menentukan adalah pemerintah. Dalam hal ini juga secara skop global yaitu WHO. Pemerintah mengatakan akan memulai proses transisi dari pandemi ke endemi karena COVID tidak akan hilang dalam waktu dekat. Jadi tidak bisa langsung dari pandemi ke nol. Mungkin secara bertahap transisi ke endemi. Apa itu endemi? Endemi adalah penyakit yang biasanya mewabah di suatu wilayah tertentu atau negara tertentu. Mengacu pada kehadiran suatu wabah penyakit yang terus-menerus. Dalam hal ini seperti COVID ini sudah 2 tahunan ya, 2 tahun lebih. Wabah penyakit yang secara konsisten ada tetapi terbatas pada wilayah tertentu bila terjadi endemi. Penyebaran penyakit dan tingkat penularan dapat diprediksi kalau sudah masuk dalam kategori endemi. Tapi perlu diingat bahwa virus tidak hilang sepenuhnya, hanya sudah bisa lebih terkendali. Apa yang faktor-faktor yang mempengaruhi? Yaitu nanti kita bisa lihat dari tingkat rawat inap dan kematian yang menurun, beban sistem kesehatan juga tidak terlalu sebesar pada saat lonjakan-lonjakan dari kasus COVID seperti yang bisa kita alami baru-baru ini dibandingkan tahun yang lalu. Jumlah kasus infeksi baru juga menurun, positive rate menurun, vaksinasi dan kekebalan meningkat. Jadi kesadaran masyarakat untuk mengikuti program pemerintah vaksinasi bisa kooperatif. Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan faktor penyakit dalam hal ini Menkes juga bekerjasama dengan dinas-dinas terkait yang berkaitan juga jangan sampai ekonomi terpuruk dengan adanya pandemi ini. Perilaku masyarakat, ketertiban, kedisiplinan dalam mengikuti prosedur protokol kesehatan dapat dijalani secara baik dan sistem pengobatan yang baru itu yang bisa memicu untuk mempercepat terjadinya kasus dari pandemi menjadi endemi. Presiden juga sudah menyatakan kita perlu bersiap-siap mulai belajar bersama COVID dengan kehati-hatian. Nah, untuk transisi pandemi ke endemi itu kita harus hati-hati. Jadi ada indikatornya. Kapan itu endemi itu sudah bisa masuk ke dalam tahap endemi, tidak di pandemi lagi. Indikatornya ada kestabilan selama kurun waktu 6 bulan. Ini 6 bulan. Kita belum kita belum mencapai ini stabil dalam tanda petik selama 6 bulan, yaitu laju penularan kurang dari 1%, angka positif rate kurang dari 5%, tingkat perawatan rumah sakit kurang dari 5%, fatality rate
angka kematian kurang dari 3% dan level PPKM di level 1 untuk masing-masing daerah. Kita belum mencapai ini sampai saat ini di seluruh daerah di Indonesia. Untuk Jawa Bali saja juga belum semuanya level 1. Masih ada beberapa daerah walaupun mungkin kita harapkan kecil di level 2. Jadi mari kita sama-sama menyikapi proses transisi pandemi ke endemi ini di saat menjelang mudik itu secara bijak. Jadi mudik kita bolehkan karena melihat angka kasus harian sudah sangat rendah, tetapi ada masa transisi yang masih kita harus lebih berhati-hati. Untuk Jokowi, Presiden menyatakan saya tidak ingin kayak negara lain langsung buka masker. Banyak di beberapa negara, bahkan di antar WA group juga menyatakan, oh di negara ini sudah buka masker, di negara ini sudah bebas. Lebih baik kita lebih menahan diri karena ini masih masa transisi. Kira-kira 6 bulan kita lihat seperti apa. Baru nanti silahkan kalau di luar ruangan buka masker, kalau di dalam ruangan masih sebaiknya, apalagi ruangan itu ruangan tertutup walaupun ber-AC, artinya sirkulasi tertutup, seyogyanya kita memakai masker. Ada tahapan-tahapan yang kita tidak perlu tergesa-gesa. Apapun, kita punya pengalaman berbagai varian seperti Delta, Omikron. Jadi kita harus hati-hati dan waspada, tetap harus. Itu penekanan Presiden 2 hari yang lalu. Selanjutnya kita melonjak pada definisi bugar. Bugar untuk tubuh kita, yaitu kondisi fungsional tubuh yang ditandai dengan kemampuan tubuh untuk mentoleransi beban latihan fisik. Jadi kalau kita bugar sangat memungkinkan diberikan latihan fisik yang cukup bebannya. Kemampuan seorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal dan masih mempunyai cadangan tenaga tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Jadi tolerable, artinya orang tersebut lebih dinamis. Kemampuan seseorang yang menyelesaikan segala bentuk kegiatan fisik sehari-hari yang membutuhkan daya tahan, fleksibilitas, dan kekuatan. Itu definisi menurut Prof. Rusli Lutan. Dan definisi menurut Profesor Joko P. Irianto adalah kemampuan dari manusia dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dan masih tetap memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan tambahan. Di sini ada komponen kebugaran, ada 10 komponen, yaitu kekuatan, daya otot, daya kekuat, selain itu adalah daya tahan, endurance, kecepatan, kecepatan gerak, kemudian kelincahan, kelenturan, fleksibilitas, keseimbangan, koordinasi, keakuratan, dan reaksi tubuh dalam memberikan respon terhadap berbagai stimulus yang ada. Untuk latihan fisik itu berbagai macam aktivitas fisik yang ada, tapi kalau kita sebut latihan aktivitas, latihan fisik adalah suatu aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, berkesinambungan, dan memiliki gerakan berulang yang berguna untuk meningkatkan atau mempertahankan kebugaran fisik. Sedangkan kalau aktivitas fisik adalah secara umum, kadang-kadang kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membersihkan rumah, itu adalah aktivitas fisik, tapi bukan latihan fisik. Kalau latihan fisik adalah terukur dan terstruktur, jadi rutin. Tapi kalau kita mengerjakan
aktivitas sehari-hari di dalam rumah atau di luar rumah, misalkan pekerjaan rumah tangga, pendidikan jasmani di sekolah, itu masih terkategori yang belum terstruktur ya, belum rutin. Mengapa kita harus melakukan latihan fisik dengan teratur dan tetap beraktivitas di masa pandemi? Sampai saat ini belum ada laporan vaksin virus COVID ditemukan. Penting untuk maintenance sistem imun di sini, yaitu yaitu yang pertama adalah latihan fisik yang teratur. Jadi untuk menjaga kita bisa semaksimal mungkin terhindar dari infeksi COVID, diharapkan yang pertama adalah latihan fisik teratur. Selain dari pola makan seimbang, tidur cukup, mengelola stres, jadi dalam menyikapi kehidupan sehari-hari kita tidak boleh terpuruk dengan stres, asupan vitamin dan mineral. Selain itu adalah berjemur. Manfaat latihan fisik teratur adalah mengurangi kadar hormon stres tubuh, yaitu adrenalin dan kortisol, untuk mencegah dan mengatasi kecemasan dan depresi, sehingga kualitas tidur juga meningkat, merangsang produksi endorfin di otak, sehingga mampu untuk berperan dalam mengurangi rasa nyeri secara alami dan memperbaiki mood, meningkatkan aliran darah dan getah bening untuk ke sirkulasi sel seluler, sehingga menjaga imunitas tubuh dan menekan reaksi peradangan yang berlebihan. Reaksi peradangan yang berlebihan ekstrimnya dalam hal COVID ini adalah badai sitokin yang ekstrim ya. Kemudian memperlambat proses penuaan, mencegah kelemahan otot, dan menjaga kebugaran jantung dan paru. Ini adalah sedikit gambaran dari aktivitas fisik yang sederhana di rumah. Dan ini adalah efek dari sistem imun pada saat terjadinya infeksi dari COVID. Tapi karena ini sangat teknikal medis, izinkan saya lewati. Kemudian bagaimana latihan fisik yang aman di masa pandemi COVID? Latihan fisik untuk di lingkungan rumah sendiri diharapkan memenuhi syarat ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup. Latihan jangan terlalu berlebihan, kondisi tubuh dalam keadaan fit, tidak demam, cukup hidrasi, cairan tubuh yang baik, hindari merokok, kalau bisa sama sekali tidak merokok, jangan menggunakan pakaian yang terlalu tebal, dan tentunya diharapkan bisa menyerap keringat. Jadi tidak ada itu sekarang kalau kita jogging pakai jas hujan yang plastik supaya keringatnya keluar berlebihan, sebetulnya itu suatu cara yang tidak tepat. Gunakan sepatu yang tepat, penerangan yang baik. Sedangkan latihan fisik di luar lingkungan rumah, sebaiknya hindari tempat-tempat keramaian, tempat-tempat tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara kurang baik. Hindari juga kumpulan sosial, rame-rame, lakukan sendiri maupun bersama anggota keluarga terbatas saja, bawa handuk, masker pribadi, dan hand sanitizer. Latihan jangan terlalu berlebihan, kondisi fit seperti tadi, tidak demam, hindari cairan tubuh, hindari merokok, jangan menggunakan pakaian yang terlalu tebal, dan hindari menyentuh barang-barang di sekitar tempat umum. Prosedur yang tepat untuk latihan fisik di luar lingkungan rumah atau di tempat umum, jika hendak menarik napas dalam saat latihan fisik, diharapkan menjauh dari area keramaian. Jaga jarak, berikan jalan untuk pejalan kaki jika jalanan sempit,
acuan jarak yang ada 20 meter bila mana kita melakukan latihan fisik bersepeda yang berkecepatan 30 km per jam. Jadi harus jaga jarak 20 meter, jaga jarak 10 meter bila kita berlari 14 sekitar 14 km per jam. Jaga jarak 4 meter ketika kita berjalan dengan kecepatan 4 km per jam. Jaga jarak 2 meter ketika bergerak berdampingan, misalkan senam bersama gitu ya. Kemudian yakinkan aman di sekitar dan gunakan masker. Bila harus ke gym, perhatikan protokol kesehatan yang tepat. Untuk prinsip latihan fisik itu mengenai kriteria yang disingkat sebagai FITT, yaitu F-nya adalah frekuensi 2 kali per minggu untuk yang bukan atlet. Untuk yang atlet atau yang sudah terbiasa bisa 3 sampai 5 kali per minggu. Intensitasnya rendah, jadi 40 sampai 60% dari denyut jantung maksimal dikurangi umur. Sedangkan dan intensitas sedang 60 sampai 85. Disarankan jangan melebihi dari 85% dari denyut jantung maksimal. Waktunya time di sini adalah 5 menit untuk warming up, 5 menit setelah latihan inti yang berkisar 20 sampai 35 menit. Tipenya jenis latihan fisiknya adalah aerobik, latihan penguatan, latihan fleksibilitas, dan latihan keseimbangan balance. Ini saya mencoba sedikit menjelaskan bahwa intensitas yang sebaiknya dihindari adalah intensitas yang berat, karena ini akan merangsang justru menurunkan daya imun. Demikian kalau yang terlalu rendah itu juga. Yang baik adalah yang intensitas moderate atau sedang. Latihan fisik dengan intensitas sedang meningkatkan sistem imun. Latihan fisik intensitas tinggi, volume tinggi justru menurunkan sistem imun. Sebelum melaksanakan latihan fisik, diharapkan kita screening secara pribadi bila mana memungkinkan. Ini adalah gambaran secara lengkap, paling tidak nadi kita bisa raba, denyut nadi di pergelangan tangan kurang dari 100 kali per menit. Bila memiliki alat pemeriksa darah khususnya bagi penderita DM kurang dari 250, tekanan darah kurang dari 180/90 atau diastoliknya lebih dari 80/60 bila penderita hipertensi. Cukup tidur pada malam hari sebelum keesokan paginya untuk latihan fisik. Makan minimal 2 jam sebelumnya. Misalkan kita sahur jam itu 2 jam setelah sahur baru kita melakukan latihan fisik. Konsumsi obat-obatan yang harus diminum jika memiliki penyakit kronis, penyakit bawaan. Di sini adalah rekomendasi selama untuk latihan fisik dan olahraga pada pasien selama pandemi COVID. Jadi ini intensitas rendah sampai sedang, yang intensitas tinggi ini dilarang, cross ya. Kemudian juga olahraga kompetitif juga sebaiknya dihindari. Apalagi ini adalah bila mana ada penyakit juga harus ada screeningnya. Kemudian latihan saya coba menguraikan apa yang tadi saya sebut di sini. Ada tipe aerob, jenis olahraganya aerobik, strengthening, fleksibilitas, dan balance.
Ini adalah latihan strengthening, penguatan. Manfaatnya membuat otot menjadi kuat sehingga memudahkan melakukan aktivitas sehari-hari dan memperkuat serta menyokong jaringan ikat. Tidak dianjurkan pada kondisi saat timbul nyeri dada, tekanan darah yang tidak terkontrol, eh, pasien menderita hernia, cedera sendi atau tulang, gangguan irama jantung dan gagal jantung, dan diabetes mellitus. Paling tidak ini sudah bila memiliki ini sudah terkontrol, dinyatakan aman oleh dokter-dokter yang berkepentingan dalam hal ini. Untuk jantung, dokter jantung, diabetes mellitus, dokter penyakit dalam. Ini adalah strengthening, gambaran yang sederhananya. Kemudian latihan aerobik. Latihan aerobik itu durasinya bisa sampai 20 menit, membuat otot-otot besar dalam tubuh memungkinkan untuk bergerak, yaitu jogging, bersepeda, berenang, jalan cepat, zumba. Totally per minggu diharapkan 150 menit per minggu. Manfaatnya untuk menjaga kesehatan jantung, paru, sistem peredaran darah, menurunkan berat badan, menurunkan risiko diabetes mellitus tipe 2, memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan otak, dan meningkatkan mood. Khusus untuk latihan aerobik di sini, olahraga seperti ini, hati-hati untuk penderita yang nyeri lutut, nyeri kaki, radang sendi, dan pengapuran sendi. Nah, ini kebetulan bidang-bidang saya ini. Untuk latihan fleksibilitas itu membantu mempertahankan gerak sendi, mencegah kekakuan otot. Ini gambaran secara ininya senam ya. Tapi tidak dianjurkan untuk atau lebih berhati-hati untuk penderita dengan riwayat cedera sendi, ligamen, tulang, dan trauma jaringan lunak. Kalau sudah dinyatakan aman, baru boleh. Sebaiknya kalau masih meragukan, kontrol konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Untuk latihan balance, khususnya bagi penderita lansia di sini untuk meningkatkan kemampuan keseimbangan, mengurangi risiko jatuh. Tidak dianjurkan pada seorang dengan kondisi riwayat patah tulang, hipotensi, tekanan darahnya sangat rendah, dan gangguan kognitif. Artinya dia kognitifnya tidak stabil. Latihan relaksasi. Ini diantaranya ya yoga dan sebagainya, mengurangi ketegangan, kecemasan, memperlancar peredaran darah, merelaksasikan otot, menjaga mood. Tidak dianjurkan pada seorang dengan kondisi gangguan kognitif. Ini secara ringkasannya, jadi intensitasnya, skalanya terukur. Kalau memang pada kasus-kasus yang perlu konsultasi ke dokter, nanti dokter akan melakukan penilaian atau asesmen, sehingga nanti akan rekomennya olahraganya untuk ini akan dijabarkan secara mendetail. Aerobiknya, keseimbangan, penguatan, fleksibilitas, tipenya apa, time-nya bagaimana, intensitas frekuensinya bagaimana. Karena masing-masing orang sifatnya individu, tergantung dengan dari kondisi yang ada, berapa lama sudah terbiasa beraktivitas, dan penyakit penyerta yang ada. Jadi sangat individual. Hati-hati pada penyakit sendi, jantung, paru, darah tinggi, kencing manis, kelebihan lemak, dislipidemia, dan usia lanjut. Dosis latihan fisik berbeda dan harus disesuaikan dengan penyakit penyerta tersebut. Dalam masa pandemi COVID, hindari latihan fisik dengan intensitas tinggi. Prinsip tetap aktif bergerak, lakukan pada posisi berdiri untuk mencegah sindrom dekondisi.
perlu diwaspadai bila ada gejala subjektif, pusing, berdebar, kaku sendi, badan lemas, dan nyeri otot. Untuk gejala objektifnya perlu kita lihat secara parameter denyut nadi, teratur, dan tekanan darah. Jadi kesimpulannya, latihan fisik yang rutin dan tepat dapat menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga menekan reaksi peradangan yang berlebihan dan berpotensi mencegah keparahan dari penyakit COVID-19. Prinsip latihan tadi sudah ditekankan menggunakan prinsip FITT. Tetap aktif sepanjang hari, baik untuk tubuh, pikiran, spiritual di masa pandemi COVID ini. Jadi latihan di sini adalah suatu obat untuk mencegah penurunan daya imun dan mencegah khususnya infeksi COVID ini. Sebagai take home message ini saya coba rangkumkan setengah sampai 1 jam menjelang membuka boleh olahraga atau 1 sampai 2 jam setelah berbuka. Lakukan dengan durasi 30 menit. Intensitasnya cukup yang rendah dan sedang. Ini tadi 60 sampai 80% atau 85% denyut nadi maksimal, atau yang mudahnya talk test, yaitu intensitas rendah itu dalam berolahraga masih bisa berbicara. Sedangkan untuk yang intensitas sedang saat berolahraga dia masih bisa bicara walaupun 2-3 patah kata. Tapi kalau intensitas tinggi maka kita menjalankan olahraga itu tidak mampu untuk berbicara atau bersenandung sekalipun. Jadi itu menandakan intensitasnya tinggi. Makanan konsumsinya cukup beragam, minum air putih 8 gelas per hari, khususnya dalam saat puasa yang terbagi, 8 gelas terbagi ya. Jenis olahraganya yang ringan mudah itu adalah bersepeda, jalan cepat, latihan kekuatan, senam aerobik. Dan olahraga hindari tempat yang terlalu panas, dapat menimbulkan heat stroke. Lakukan yang penting adalah pemanasan dan pendinginan 5 menit paling tidak, dan berhenti bila ada gejala kelemahan, nyeri dada, sesak, pusing, dan lemas. Tidak terasa saya bisa mengakhiri. Terima kasih yang telah mendengarkan presentasi ini. Semoga bermanfaat. Jadi ini adalah gambaran dari virus yang kecil tapi bisa menjadi besar. Tapi kita harus berusaha dengan untuk yang terbaik untuk mengatasinya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan dengan senang hati. Saya akan coba menjawab. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu bila ada yang ingin bertanya, mungkin bisa di kolom chat atau langsung saja di raise hand. Berikut saya bacakan ya. Oh, tunggu. Silakan Pak Nana Sutono untuk unmute dan boleh layangkan pertanyaan. Baik, terima kasih. Selamat sore, Dr. Stanley. Terima kasih, Dok, tadi pemaparannya, Dok. Terima kasih kembali, Pak. Saya Nana, Dok. Iya. Dari Terima Bekasi, kasih, Pak ini Nana. lagi di Berau ini, Dok. Iya. Dok, tadi kan kalau kita pandemi kemarin, memang kalau kita bicara tren itu muncul tren ya, Dok ya. Tren untuk orang itu mau sehat, banyak kan, Dok. Di sisi lain di tengah-tengah pandemi banyak orang berbondong-bondong untuk melakukan aktivitas olahraga, yaitu jadi bicaranya aerobik, banyak yang suka main sepeda, ada komunitas-komunitas lari yang cukup banyak gitu ya, Dok. Nah, kalau kita akan bicara transisi ke endemik ini, kalau dari saya pribadi gimana ya, Dok, kita mempertahankan hal yang sudah baik yang kemarin kita ambil dengan kayak saya gitu ya, saya cukup antusias dengan bersepeda, dengan lari. Nah, untuk menjaga supaya itu
juga bisa kita lakukan nanti di masa sudah di endemik dan tidak ada lagi pandemik ini ya dok? Ini ya, dokter ada kiat-kiat nggak dok untuk menjaga konsistensi kita untuk berolahraga dok? Itu dok, terima kasih dok. Terima kasih Mbak Nana. Saya coba menjawab. Pertama, olahraga bersepeda adalah salah satu di antara yang terbaik. Tapi dengan catatan kita juga harus rutin. Rutin dalam hal ini tadi saya sebutkan di sini 3 kali seminggu untuk yang non atlet dan 5 kali seminggu untuk yang atlet. Minimal 3 kali seminggu. Khusus untuk di era COVID ini, entah itu saat ini kita juga belum memasuki era endemi ya, jadi perlu kita waspadai, tetap kita mewaspadai, hindari kerumunan. Seperti tadi sudah dijelaskan, saya sendiri juga sebelum COVID itu hobi bersepeda, ada beberapa sepeda saya, baik untuk yang sepeda jalan raya maupun sepeda gunung atau yang lintas medan. Tapi sejak COVID saya gantungkan sepeda terus terang karena saat ini saya masih lihat banyak kerumunan bergerombol bersepeda. Nanti saat mampir di satu warung buka masker sama-sama, bersepedanya juga tidak menggunakan masker, pas di warung buka makan minum bersama-sama tanpa masker, bahkan berfoto-foto, itu meningkatkan risiko kenyataannya Pak. Jadi pada saat COVID ini sebaiknya dihindari untuk yang berkerumun. Bersepedanya bagus kalau bisa sendiri, berdua atau bertiga lah dengan keluarga inti misalkan. Tetapi pengalaman saya sejak saya coba berbagi pengalaman sejak COVID ini, saya alihkan kegiatan saya dengan jalan kaki saja cukup Pak. Tapi kebetulan lingkungan rumah saya itu jalan tanjakan turunan. Pertama tanpa masker saja sesek, tapi saya berusaha terus berlatih sehari seminggu 5 kali menggunakan masker kain. Masih terasa sesek, tapi tetap saya pelan-pelan saya menyesuaikan adaptasi, bahkan sampai puncak-puncaknya COVID saya menggunakan masker double, masker yang hijau itu masker bedah dengan masker 3M yang kita anggap terbaik. Sekarang saya kembali ke satu masker lagi, masker 3M dengan jalan naik turun, dan itu saya rasakan lebih bermanfaat. Kenapa Pak? Dengan jalan tanjakan itu otot-otot punggung itu yang biasanya terabaikan diperkuat Pak dengan jalan itu, sehingga kita jalan bergerak itu lebih seimbang. Kalau kita bersepeda terutama hanya terfokuskan pada otot-otot betis, paha untuk yang mengenjot ya Pak ya. Punggungnya kurang kuat, kurang terlatih Pak. Jadi saya mendapat hikmah dengan jalan kaki nanjak itu, otot-otot punggung itu lebih kuat. Itu sekedar kiat pengalaman dari saya Pak. Jadi mungkin ada baiknya kita bersepeda divariasi, mungkin seminggu 2 kali, jalan nanjak seminggu sekali, divariasi Pak. Terima kasih Pak Nana. Baik, terima kasih dok. Mungkin ada yang Dok, ini ada yang bertanya nih melalui kolom chat. Iya. Dok, apa perbedaan signifikan orang yang rajin berolahraga dan tidak berolahraga saat positif terpapar corona? Ya, tentunya respon antibodi. Jadi saat kita terpapar dengan virus corona itu kan istilahnya timbul peperangan
antara virus yang masuk ke dalam tubuh dengan daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita itu kalau kita rajin berolahraga, tidur cukup, pola makan yang baik, pikiran tenang, dan yang kembali saya sampaikan, yang pertama adalah latihan fisik, olahraga yang teratur ya, seminggu 3 kali paling tidak, itu daya tahan tubuh kita sudah terlatih. Jadi ibaratnya tentara-tentara di dalam tubuh kita sudah terlatih, dan diharapkan kalau sudah terlatih itu memungkinkan kemenangan yang diraih untuk melawan virus. Sehingga tentunya kalau terpapar virus gejalanya tidak berat, bahkan tanpa gejala, atau bergejala tapi bisa mengatasinya, tidak sampai kalah total, sampai terjadi hal-hal yang fatal atau perburukan dari penyakit yang ada. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari Shiva. Saya ingin bertanya dok, jika sudah pernah terpapar COVID, apakah ada kemungkinan akan terpapar lagi dok? Untuk kemungkinan terpapar bisa saja terjadi, walaupun dia sudah pernah kena terpapar sekali, bisa saja kedua atau bahkan ketiga. Demikian juga kalau kita divaksin, bukan berarti menghilangkan kemungkinan terpapar, tapi walaupun itu sampai di booster, kita sudah di booster bisa saja terpapar. Jadi tergantung dari daya tahan tubuh kita pas lagi lemah atau tidak, pertama. Kedua, viral load. Jadi ibaratnya di dalam satu ruangan tertutup, itu konsentrasi virus COVID-nya itu karena tidak tampak, kita tidak bisa melihat, tapi viral load-nya mungkin di situ terlalu berlebihan, sehingga walaupun daya tahan tubuh kita sedang-sedang, kalau viral load-nya muatan dari virus yang di ruangan tertutup itu berlebihan, bisa saja kita terpapar. Makanya terus terang selama pandemi COVID ini di ruangan saya punya ruangan klinik ber-AC ada, yang VIP yang biasa ada. Saya lebih senang di ruangan yang tanpa AC karena sirkulasinya sirkulasi terbuka, bukan kalau di ruangan ber-AC kan sirkulasi tertutup. Satu hal lagi, saat pandemi COVID ini saya boleh dibilang hampir tidak pernah, mungkin kalau tidak terpaksa ya, itu pakai lift. Lebih baik saya naik tangga konvensional biasa atau eskalator, karena di lift itu kan ruangannya kecil, tertutup, jadi mengurangi risiko kita masuk ke dalam ruangan yang viral load-nya tinggi. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan lagi dari Fitri Sriulina _ Medan. Waktu parah-parahnya COVID, dok, kami sekeluarga rutin minum multivitamin mineral. Bahkan sepertinya sudah hipervitamin, dok. Berat badan naik banyak juga. Dan rasanya sudah seperti sugesti sendiri. Sekarang sudah tidak konsumsi vitamin lagi, tapi tetap makan sayur dan buah. Apakah cukup, dok? Itu pertanyaan pertama, apakah cukup, dok? Lalu, dosis vitaminnya bagusnya seperti apa ya, dok? Terima kasih. Ya, intinya saya kebetulan termasuk yang mempunyai pendapat sebetulnya vitamin suplemen itu adalah kebutuhan, ya dalam hal ini bukan yang utama. Yang utama adalah makan dengan
komposisi yang cukup, gizi yang cukup, komposisi yang cukup, ada sayur, ada buah, variasinya, karena dan tentunya latihan fisik yang teratur untuk di gaya hidup di kota saat ini memang sulit, apalagi kalau di kota-kota yang padat, misalkan Jakarta. Eh, untuk mau ke kantor jalan kaki atau naik sepeda tidak memungkinkan. Tapi mungkin di kota kecil lebih memungkinkan. Itu dengan misalkan kita bersepeda atau jalan kaki, itu merangsang aliran darah, cairan-cairan tubuh lebih bersirkulasi secara baik, sehingga memungkinkan kita bergaya hidup sehat. Hanya orang sering berusaha menukar aktivitas latihan fisik itu dengan vitamin dan suplemen. Tidak ada. Jadi tetap latihan fisik itu yang utama. Gizi yang cukup. Kalaupun dengan itu sudah kondisi kita cukup baik, tanpa vitamin dan suplemen sebetulnya cukup. Karena vitamin suplemen itu kan bahan kimia juga ya, ada pengawet dan sebagainya. Kalau pendapat saya lebih baik kita makan makanan yang alami kalau sudah tercukup, kecuali kondisi kita sedang drop. Jujur saya dapat jatah sebagai tenaga medis dari rumah sakit drop suplemen vitamin setiap hari, tapi belum tentu setiap hari saya makan. Saya kumpulkan, mungkin nanti kalau ada mertua atau siapa yang membutuhkan, saya bisa share ke beliau-beliaunya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Selanjutnya nih dok, wah banyak banget nih dok pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada hari ini. Terima kasih. Selanjutnya dari Kanta Kota Jambi. Dok, boleh tanya untuk ibu-ibu umur 40 tahun ke atas, bagusnya minum vitamin apa dan olahraga yang cocok? Mohon pencerahannya, dok. Sebetulnya olahraga yang ditanyakan olahraga ya atau vitamin? Gimana, dok? Halo? Yang ditanyakan olahraganya atau vitaminnya yang Vitamin cocok dan tadi? olahraga yang cocok. Oh ya, sebetulnya ya itu kembali saya sampaikan, vitamin itu sebaiknya tidak terlalu dimakan secara berlebihan ya. Untuk misalkan B kompleks saja sudah cukup. Sekarang banyak kropos dan sebagainya. Jadi kalau sudah menjelang menopause harus minum kalsium. Sebetulnya fase minum pemeliharaan itu tidak begitu saja instan dengan minum vitamin, tidak kropos kalsium, minum kalsium karena itu butuh proses waktu 20 tahun sebetulnya. Jadi intinya kita resep utamanya adalah bergerak, olahraga, sehingga walaupun kita minum vitamin sekarang, kalsium dan atau suplemen yang lain, itu tidak langsung seketika instan target tercapai. Itu proses, butuh waktu, dan itu kalau tidak diimbangi dengan latihan fisik atau olahraga yang teratur, itu juga berisiko menimbulkan penumpukan misalkan kalsium menjadi pengapuran sendi yang sering saya hadapi untuk pasien-pasien saya khususnya. Jadi mereka begitu semangat asupan suplemen kalsium sehingga terjadi pengapuran, justru kelebihan kapur. Itu menyebabkan kaku sendi, nyeri sendi dan sebagainya. Tapi kalau boleh saya ngamati bahwasanya
orang-orang zaman dulu atau orang-orang di gunung yang hidupnya naik turun gunung dengan jalan kaki, kok nyatanya lebih sehat daripada orang kota yang serba bervitamin istilahnya. Dengan mudahnya kita membeli vitamin, bahkan multi level sekalipun juga jaringannya cukup padat mempromosikan, tapi sayangnya tidak diimbangi dengan latihan yang teratur. Olahraga itu sifatnya jujur individual, paling tidak seperti yang tadi saya paparkan di sini. Nah, kalau saya bilang, oh berenang yang terbaik, ya kalau orang itu bisa berenang. Nah, jadi masing-masing terbaik untuk individu tidak sama. Misalkan, oh jalan kaki atau jogging, tapi orangnya AC-nya overweight, berat badannya berlebihan. Itu kalau jalan kaki atau apalagi jogging berisiko lututnya kalah sehingga menimbulkan nyeri lutut. Mungkin kalau yang overweight bisa berenang, kalaupun bisa berenang, atau kalau tidak bisa latihan beban yang tidak terlalu menumpuk berat badan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi individu masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Selamat siang, Dok. Saya Ji Siu Chen. Saya mau tanya, apakah main pingpong aman untuk orang yang sudah berumur 60-an? Terima kasih. Terima kasih. Aman dan tidaknya itu tergantung seperti main pingpong. Itu membutuhkan gerak refleks yang lebih tinggi. Keseimbangan, fungsi keseimbangan yang lebih tinggi. Juga struktur dari fungsi sendi juga harus baik, tidak ada kelainan sendi atau nyeri persendian. Itu silakan aja. Kalau umur 60 saya tidak memvonis kalau sudah tua tidak boleh olahraga ini, tidak boleh olahraga ini. Karena dalam hal ini bukan masalah tua dan muda. Kalau tua dia dipelihara kondisi fisiknya baik, mungkin 80 pun dia masih energik. Tapi umur 40 kalau tidak terpelihara baik kondisi fisiknya mungkin kalah dengan yang 80. Jadi saya selalu sampaikan, kebetulan saya pemerhati dari lansia ya. Jangan kita merasa minder atau menyalahkan usia. Oh, karena saya sudah usia, saya tidak kuat. Itu sudah langsung mindsetnya seperti itu. Oh, karena saya tidak, kalau sudah tua pasti sakit. Jangan mempunyai mindset seperti itu. Karena zaman sekarang, maaf kata, anak muda 16-18 tahun ada yang kena stroke juga ada. Jadi tidak harus sakit itu dominansi orang tua. Kalau masih, justru itu motivasi kita bagaimana kita menambah umur tapi tetap kita menjaga kondisi fisik. Jangan mau kalah dengan yang muda, tapi tentunya secara proporsional ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Dok. Nih ada 2 pertanyaan terakhir. Terima kasih. Yang pertama, mengapa saat saya terkena COVID, saya disarankan untuk menghindari olahraga? Bukankah olahraga baik untuk kesehatan? Seperti itu, Dok. Ya, saya tidak tahu pada saat terkena COVID itu kondisinya seberat apa ya. Tapi tentunya mungkin pada saat sangat berat, maka dokternya melarang seperti itu. Tapi paling tidak tentunya kita tidak pasif sama sekali ya. Contoh
pasien COVID yang di ICU sekalipun begitu dikocukan ke dokter rehab medik, itu langsung dilakukan latihan mobilisasi. Kalau dia tidak mampu, mungkin secara pasif dibantu oleh fisioterapi yang ada. Jadi dan nanti kalau pasiennya sudah sadar, sudah mampu gerak, mungkin baru sadar, mampu bergerak tapi belum bisa penuh, artinya bisa latihan aktif tapi dibantu oleh fisioterapi. Nanti suatu saat diharapkan secara bertahap lagi, kalau sudah mampu lagi, dia bisa mampu gerak mandiri, latihan duduk, kalau sudah mampu latihan berdiri, kemudian latihan jalan di sekitar bed, kemudian latihan ekspansi dada untuk pernapasannya, fungsi kapasitas parunya diharapkan bisa optimal kembali. Jadi olahraga itu tidak harus olahraga yang di lapangan olahraga. Di ICU sendiri atau di ruang perawatan atau di rumah, apalagi kalau di rumah tentunya kondisinya tidak seberat-berat seperti yang di rumah sakit ya, bisa dilakukan, tapi latihan fisik dalam hal ini ya, olahraganya ya, bisa saja memungkinkan. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan terakhir, Dok. Dok, apa saja sebenarnya berita-berita mengenai COVID yang ternyata di kalangan dokter itu adalah sebuah hoax saja? Maksudnya bagaimana ya? Mungkin bisa dijabarkan yang dimaksud dengan hoax itu yang mananya ya? Maksudnya mungkin berita-berita yang tersebar di masyarakat seperti itu, Dok. Tapi ternyata kalau di kalangan dokter sudah tahu bahwa itu hanya sebuah hoax, itu tidak benar. Mungkin dari vitamin atau mungkin dari minum susu kesehatan. Seperti itu, Dok. Kalau saya tangkapnya. Iya, saya coba menekankan bahwa infeksi virus COVID ini adalah benar, bukan hoax ya, bukan ini macam-macam. Mari kita sikapi dengan positif. Dalam hal ini kita sesuai dengan bidangnya masing-masing, artinya kita mungkin kalau yang bukan peneliti penyakit misalkan, ya kita sikapi dengan protokol kesehatan yang baik, jaga kondisi 5T seperti itu sebagai masyarakat, agar kita tetap terhindar dari infeksi COVID, karena kita bertanggung jawab pada baik itu tugas dan peran kita masing-masing. Ada yang sebagai siswa, ada yang sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah dan sebagainya. Karena saat ini jujur ya, dimanapun semua serba dikomentari dan belum tentu yang mengomentari itu orang-orang yang berkompeten. Artinya yang memang bidangnya. Oh harusnya begini. Jadi kalau kita tidak perlu terpengaruh dengan hal seperti itu, karena nanti justru akan mempengaruhi atau mungkin menurunkan moral kita. Tapi mari kita sikapi dengan bijak, apalagi kita seperti ini menjelang liburan panjang, yang mau mudik silahkan mudik, tapi tolong sikapi dengan protokol kesehatan agar tetap Indonesia terbebas dari pandemi segera mungkin. Tapi jangan terlalu terburu-buru seperti yang diutarakan Bapak Presiden 2 hari yang lalu. Kita tidak perlu iri. Oh, di negara anu sudah lepas masker, di negara ini sudah. Kita sebagai
masyarakat, warga negara Indonesia, mari kita sikapi, percayakan kepada pemerintah. Pemerintah akan mengatur yang terbaik untuk negara dan rakyatnya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi ya dok. Baik. Dari Bapak Bastian Syahrial, Dr. Stanley, dengan menurunnya kasus COVID saat ini, apa yang harus kita lakukan, terutama berkaitan dengan kegiatan fisik kita yang usia di atas 60 tahun? Ya, terima kasih. Ini sahabat saya, sahabat sudah puluhan tahun, sejak tahun 89. Salam sehat, udah Bastian. Jadi mari kita semangati dan kita song-song hari raya ini dengan semangat untuk bisa mencari berkah dan sehat, bebas dari COVID. Kita tetap olahraga, latihan fisik secara teratur 3-5 kali per minggu secara bertahap agar kita tetap sekeluarga diberi kesehatan semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Siapa tahu bisa membantu. Terima kasih. Baik, Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Stanley. Baik, berhubung mungkin Bapak Ibu sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, dan ternyata waktu kita sudah melewati dari jadwal, yaitu sudah pukul 14.12 waktu Indonesia Barat, maka akan saya akhiri saja digital seminar kita pada hari ini. Saya mewakili tim Narapati mengucapkan banyak terima kasih untuk fasilitator kami, yaitu Dr. Stanley Irwandik Jaja, SPKFR. Terima kasih banyak Bapak atas informasi-informasinya dan atas Terima kasih. waktu dan kesempatan yang Bapak telah berikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Baik, sebelumnya Amin. kita akan foto bersama dulu ya Pak. Terima kasih. Mohon izin foto bersama ya Pak kita ya. Silakan Bapak Ibu untuk yang memungkinkan, silakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, saya akan ambil satu. Iya, baik, saya akan ambil ya. 1, 2, 3. Baik, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu semua untuk bergabung pada digital seminar pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh fasilitator kami dapat bermanfaat, berguna demi kesehatan kita, demi keseharian kita dalam lingkungan kerja, keluarga, dan sosial. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini yang telah Bapak Ibu percayakan kepada Narapati. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu di digital seminar lainnya dan di training-training lainnya bersama dengan Narapati. Sesudah dari itu, saya mewakili tim Narapati mohon maaf atas segala kesalahan kata, perilaku, apa tindakan yang telah kami lakukan. Semoga dimaafkan. Sebelumnya, untuk Bapak Ibu semua, tim Narapati mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Terima kasih, digital seminar saya tutup pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Ya. siang. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih.